4. GMT 03 itu di daerah mana sekarang berarti? 03, aduh kurang tahu juga Nasat ya. Nah, sekarang Muhammad ada di mana? Di GMT 04. Maksudnya Ya, ya. Sekarang Muhammad ada di kota mana? di Ankara, Ustaz. Di Ankara. Ankara itu di nama negaranya Di Turki, Ustaz. gitu. Alhamdulillah. Ya. Sekarang musim dingin atau musim panas? Sekarang em, di penghujung musim semi, jadi mau masuk musim panas tapi belum musim panas, gitu. Masih di Berapa musim semi. derajat? Sekarang ini berapa derajat yang sekarang detik ini tuh berapa derajat? Relatif udah lumayan panas, Ustaz. Ya, sekitar 16 derajat. Sekitar 16 derajat. 16 derajat panas. Itu udah lumayan panas di sini. 16 derajat itu bukit tinggi waktu maghrib itu 16 derajat. Nah, berarti berarti Muhammad sekarang ada di kota Ankara di negara Turki. Sebutkan nama kampusnya. Middle East Technical University. Kalau bahasa S. Turkinya Ortadoğu Teknik Üniversitesi. Oh, Technical Ortadoğu Ortado ya, Teknik Üniversitesi. Teknik University. Tadi apa bahasa Inggrisnya? Middle East Technical University. Middle East Technical University. Berarti secara spesifik kampus Muhammad ini kampus hanya kampus teknik. Em, Lebih keunggulannya lebih di teknik, Ustaz, tapi ada juga beberapa jurusan sosial kayak psikologi, ada political, ilmu politik, juga Berarti ada, selain jurusan sains ada jurusan IPS juga. ya ada beberapa jurusan IPS. Muhammad sekarang ada di jurusan apa? Kebetulan di jurusan teknik pertambangan. Teknik pertambangan. Apa itu teknik pertambangan? Kasih tahu kami ini orang awam tentang teknik. Nggak tahu apa itu teknik pertambangan, teknik industri, teknik yang lain. Silakan. Apa itu? Em, jadi kalau yang namanya teknik tentu ada pengaplikasian matematika, fisika di bidang em, pertambangan. Bisa bisa dibilang di bidang pertambangan itu definisinya kan eh, ekstraksi mineral. Jadi ya bagaimana cara pengaplikasian matematika dan fisika di bidang ekstraksi mineral itu kira-kira. Kenapa ngambil jurusan itu? Em, Duh, ini lumayan panjang ceritanya nih. Oke, tunggu. Memang dikosongkan waktu untuk dengerin cerita Muhammad ini. Oke. Jadi sebenarnya minat awalannya itu di em, untuk yang jurusan umum ya, untuk di Ya. artificial intelligence, jadi kecerdasan buatan. Cuma ya qadarullah nggak lulus di sana, akhirnya lulus di pilihan kedua di teknik pertambangan. Awalnya ingin teknikal apa tadi? Artificial intelligence. Ya, lebih kurang seperti teknik informatika lah, tapi lebih penjurusannya ke kecerdasan buatan gitu. Dia pengen ngambil AI berarti Iya, sebelumnya, di kampus yang pilihan sama, pertamanya ya AI, di kampus yang sama, atau ngambil di kampus kampus yang lain sama, di di kampus yang kampus yang sama. sama. Nah, kenapa ngambil AI rencananya? Oh, jujur karena sebenarnya karena tren masa kini ya, ya. Ya, Jadi betul. kan sekarang lagi gencar-gencarnya AI, jadi kayak prospek kerjanya lebih kelihatannya lebih menjanjikan gitu. Oke. AI ini kan berarti kalau di Indonesia kan belum ada jurusannya ya, atau teknik informatika terapan atau apa? Kalau di Indonesia tuh ada, tapi cuma di satu universitas di UNER ada jurusan artificial Itu intelligence itu. adalah nggak di Surabaya ya, atau gimana? Iya, cuma Hmm. mereka baru buka juga kayaknya tahun 2019 itu jurusannya. Berarti belum 2019, kalau 2019 tambah 4, 2023 baru ada satu satu alumni, satu angkatan alumni. Iya, Kalau di kampus Muhammad sendiri, yang AI itu udah berapa lama?
Udah lumayan lama sih, Sat. Dari 2015 kayaknya udah ada tamatannya. Sudah lama juga berarti. Udah lama, Sat. Nah, sekarang kita kembali ke daerahnya. Muhammad berarti di kota Ankara. Ya, Betul. Ankara itu berapa jam dari ibu kota Istanbul? Dari Istanbul itu pakai kereta cepat tuh sekitar 4 jam, Sat. Kalau kilometernya tuh sekitar 500 kilometer dari Istanbul. Kilometer itu berarti kayak Padang ke Jakarta. Jakarta Padang kurang lebih. Iya, kira-kira segitu sih. Kalau naik pesawat, Naik pesawat kurang lebih 1 jam. dia itu di timur. Turki itu kan gambarannya kan kayak kayak apa ya? Kayak roti gitu kan. Untuk Iya. jadi bagian timur, di bagian barat atau bagian mana? Kalau secara geografisnya sih Ankara itu kayak di tengah-tengah pusat pusat Turki itu, Sat. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Secara benua, masuknya ke Asia, ke Eropa, Oh, lebih ke daerah Asia sih, Sat. Amerika. Secara budaya, Secara budaya em, lebih ke ya kayaknya sama aja sih, Sat. Semua daerah di Turki itu budayanya begitu. Makanannya apa? budaya Turki. Orang sana makanan pokoknya apa? Apakah makan roti, makan kentang, Makanan pokok ini roti roti yang baget yang kayaknya saya tahu yang baget yang panjang-panjang itu. apa tuh bahasa bahasa Prancisnya cevino ya? Bahasa Apa Prancis. Ustaz? Boleh masuk Ustaz? Ya saat Alan saat Kalau boleh masuk Ustaz, mengingat waktu kan cuma sampai setengah 10 sampai jam 10. Kalau bisa lebih difokuskan kita bertanya kepada Muhammad Al-Hafiz, oh, trik-trik bisa lolos ke Turki dan ke Madinah, dan bagaimana kelebihan-kelebihan di Turki dan lain sebagainya. Lebih ke pendidikannya kalau kita tanya. Apa sudah ya musuh lagi saat. musuh. Ya. Ya, Saat. Nah, kembali lagi ke Muhammad. Berarti sekarang Muhammad sudah di semester berapa? Semester 4. Semester 4, jurusan teknik. Terus, yang poin pokok kita membuat acara ini kan kita pengen tahu. Ya. Kita ini maksudnya yang ngajar di Makatim, alumni dan semua yang akan menjadi alumni pengen tahu bagaimana cara dan bagaimana cara yang pertama dulu bagaimana cara Muhammad bisa daftar ke sana. Tahunya dari mana pertama kali? Jadi sebelum sebelum kayaknya pas SMP udah tertarik untuk kuliah di luar negeri, Sat. Ya, Dan dulu ada rencana juga SMA-nya mau di Turki. Ada beasiswa juga untuk SMA-nya Turki. Cuma ya akhirnya ke Ahmad Khatib kan. Nah, ya, dari sana sebenarnya udah ada pengen kuliah ke Turki juga, Sat, sebenarnya. Akhirnya kesampaian pas kuliah gitu. ya. Berarti secara spesifik dari awal pengen ke Turki. Lebih kurang Secara apa namanya jurusan pun apapun jurusannya yang penting ke Turki gitu ya. bukan sih, Sat. Lebih ke emang ngejar jurusan umum pas SMP itu, Sat. Oke. Berarti memang pengen kuliah umum tapi di Turki gitu ya. Jurusan non Ya, agama tapi di Turki gitu ya. ya itu ada pertimbangannya dulu kalau mau milih agama ke sini, milih eh, Oh non iya. agama ke sini gitu. Iya, berarti ada beberapa alternatif kenapa mengambil Ya, Turki adalah salah satunya adalah karena pengen kuliah mengambil jurusan teknik gitu. kurang lebih begitu. Nah, tahu pertama kali kampus yang sekarang itu dari mana? Eh, dari searching-searching sih, Sat, sebenarnya kan nyari-nyari universitas apa yang universitas bagus di Turki gitu. Nah, Kebetulan inilah terus. ya kebetulan Univana ini kan salah satu universitas teknik terbaik di Turki ya. Ibaratnya kayak Ya. ITB di Indonesia lah, Sat. Oke, oke. Nah, inilah salah satu penggunaan internet dengan baik dan cerdas ya. Apa namanya? Kita mencari info yang penting buat kita
Karena ada orang pakai internet ini hanya buat gaming, hanya buat apa namanya, hanya buat scroll TikTok dan lain-lainnya, yang habis waktu di situ. Nah, terus gimana cara daftar di kampus Muhammad itu sendiri? Em, Secara umum ada dua Pertama, cara sebenarnya. Yang cara pertama umum itu ada ada dua. lewat jalur beasiswa, terus Oke, ada jalur mandiri. oke. Nah, Yang beasiswa, jalur beasiswa ini ada dua dua tipe juga. Mereka ada beasiswa khusus untuk jurusan umum dan beasiswa khusus untuk jurusan agama. Jadi dipisah gitu, Sat. ini Nah, beasiswa dari biasanya kampus atau dari negara atau dari mana? ini beasiswa dari negara. Beasiswa dari negara Turki sendiri. Ya. Oke, terus Eh, Kalau seleksi yang jalur siswanya. beasiswa ini eh, jalur beasiswa ini kurang lebih sama kayak kita daftar ke Madinah, cuma ngirim berkas. Nanti setelah berkasnya diseleksi, lulus seleksi berkas, ada interview juga. Habis interview itu ada apa? Ujian tulisnya juga. Kurang lebih begitu kalau yang beasiswa. Itu berapa kuota kuota penerima beasiswa itu per tahun? Per tahun itu eh, untuk Indonesia kayaknya 40 orang. Untuk Indonesia aja. Ya, untuk Indonesia. Oh, banyak ya. Nah, Kurang berarti juga soal seangkatan kuotanya. Muhammad, So, seangkatan Muhammad ada berapa orang sekarang dari Indonesia? em, aduh, nggak hitung juga. Soalnya Ada ada 40. yang lewat jalur mandiri juga kan, jadi nggak tahu berapa yang beasiswa itu. Nah, 40 orang ini di kampus Muhammad aja, di jurusan Muhammad aja atau ada di kampus yang lain? Bermacam-macam kampus, ya. Oh, bermacam-macam kampus. Nah, yang orang Indonesia di kampus Muhammad ada berapa? Di jurusannya deh, Em, di jurusan Ana sendiri kayak ada 3 orang dari Indonesia. 3 orang dari berbagai tingkat dan semester. Atau Ya, satu angkatan semua. ada yang tahun kedua, ada yang tahun ketiga, ada yang tahun pertama. Nah, itu kan tadi yang beasiswa. Sedangkan yang mandiri bagaimana? Kalau jalur mandiri itu kurang lebih sama kayak jalur mandiri di Indonesia. Jadi kita mendaftar langsung ke universitas itu Datang langsung dan atau online? online. Dan tiap universitas itu kan ada beda-beda ininya, beda-beda kriteria untuk menerima mahasiswa itu kan. Ada yang lewat bisa lewat dokumen aja, contohnya rapor gitu kan. Dan ada yang cuma menerima ujian standarisasi seperti SIT atau ACT. Apa itu SIT, apa itu ACT? SIT itu eh, ujian standarisasinya Amerika. Jadi kita bisa ngambil di Indonesia itu, Sa. Nah, Jadi itu kalau nilainya mau bisa dipakai untuk mandiri. mendaftar bermacam-macam universitas di Turki. Oh, berarti Turki ini mengadakan kayak SBM di Indonesia, kayak SNM di Indonesia. Gitu. Ada, Sa. Oh, gitu. Berarti bukan kampus yang mengadakan seleksi, tapi negara yang mengadakan seleksi. Kalau untuk international student maksudnya ini, Sa. Ya, untuk kita yang dari luar, Kalau itu enggak ada ujian dari negaranya, Sa. Cuma kita ngambil tapi ujian-ujian untuk standarisasi. Nah, nilainya ini bisa dipakai untuk mendaftar oh gitu. Jadi universitas tersebut. sebelum kita masuk kampus, kita harus akreditasi dulu ijazah kita gitu ya. Bukan akreditasi ijazah, Sa. Ikut ujian standarisasi. Ikut ujian standarisasi. Ya. Kayak ini beberapa negara Eropa gitu ya, kayak Jerman, ya, Iya, Sa. Spanyol, Italia gitu juga kan. Jadi Iya. ijazah kita tuh distandarkan sesuai dengan kemampuan ijazah di negara mereka kan. Iya, begitu Nah, kan. Kurang lebih. berkas apa aja yang diperlukan? Eh, karena tiap universitas beda-beda, mungkin Anda bahas yang universitas saja saja. Ya, Kalau di universitas sana tuh ada yang bisa bisa pakai rapor. Tahun kemarin tuh bisa pakai rapor. Tapi ya. kayaknya tahun kemarin terakhir bisa pakai rapor, Sa. Selain rapor, ijazah, apalagi Ya itu tadi, Sa. ujian ujian standarisasi ujian standarisasi ini diadakan di Turki secara online atau sudah ada di Indonesia? sudah ada di Indonesia, Sa. Siapa yang mengadakan? Ada lembaganya? Ada lembaga
lembaga, ya ada lembaganya, lupa nama lembaganya. Ini lembaga resmi dari kedutaan Turki kah? Atau lembaga swasta? Lembaga itu kalau untuk SIT itu kan dia punyanya Amerika saja. Ya. Jadi kayaknya perusahaan swasta di Amerika yang mengadakan ujian standarisasi itu. Kalau untuk SIT, Berarti bukan lembaga Turki secara secara apa namanya berdiri sendiri ya, dibantu Amerika berarti ya. bukan Nah, berkas pertama tadi rapor. Selain rapor, ijazah. ijazah. Apa lagi? Em, Perlu juga sih sebenarnya itu sertifikat bahasa Inggris. Oke. Bahasa Inggrisnya Em, IELTS atau TOEFL? Boleh keduanya, tapi anak kemarin pakai TOEFL. Berapa skornya? Kak, berapa ya kemarin itu? Lima Oh, ratus sama lah lima kayak puluh berarti sama kayak S2 di Indonesia ya kurang lebih ya TOEFL-nya. Ya, Nah, kira-kira begitu. terus nah, karena kita kuliah di Turki, apakah wajib bisa berbahasa Turki ataukah kampus Muhammad menyediakan bahasa non Turki, bahasa Inggris misalnya? Nah, di universitas ini eh, satu-satunya univ di Turki yang medium belajar mengajarnya itu pakai bahasa Inggris. Jadi semua jurusan di sini pakai bahasa Inggris kalau di universitas sana. Tapi kebanyakan di universitas yang lain di Turki itu medium belajarnya pakai bahasa Turki. Jadi sebelum mulai kuliah ada ada namanya kelas Hazırlık. Kelas Hazırlık ini kayak kelas bahasa itu setahun. Jadi selama setahun itu kita belajar bahasa Turki. Itu kalau untuk universitas lain. Kalau di universitas lain. Ya. Nah, berarti itu sebelum masuk kuliah atau sudah dianggap kuliah? Sebelum masuk kuliah itu. Berarti Muhammad nggak masuk kelas itu. Enggak, karena kan medium belajar mengajarnya kan bahasa Inggris. Jadi ya langsung masuk kuliah gitu. Nah, bagaimana sistem belajar kuliah di kampus Muhammad itu sendiri? Apakah dibagi per semester juga? Ya, di sini ada kayak sama kayak di Indo ada 2 semester, tapi relatif lebih pendek semesternya 3 bulan. Karena berkaitan dengan musim kan. Iya, berkaitan dengan musim. Oke, terus berapa tahun kuliahnya? Berapa tahun kuliahnya? Sama 4 tahun juga. 4 tahun juga. Berarti 8 semester juga. Iya, Nah, minimal 4 apakah semester. 4 tahun. minimal 8 semester? Apakah wajib wajib masuk kelas ataukah tidak ada? Em, Tiap kelas tuh ada beda-beda peraturannya tergantung dosen. Ada yang mewajibkan untuk masuk kelas dan ada yang nggak mewajib untuk kelas. Tapi walaupun misalnya ada kelas yang wajib untuk masuk, itu nggak ada nilai absen, Sat. Nggak ada nilai. Oh, tidak ada presentasi kehadiran gitu ya. Nggak ada. Jadi misalnya ada Di dosen Indonesia yang kan mewajibkan untuk masuk. 25%. Ya, kalau di Indonesia kan ada 25%, 30% sudah hadir dalam satu mata kuliah, maka nggak boleh ujian gitu kan. Kalau di sana nggak ada ya. Nggak ada. Nah, Jadi nilainya cuma bergantung pada UTS sama UAS. hanya bergantung pada ujian tengah semester dan pada ujian akhir semester begitu. Iya. Nah, Nah, fun terus fact-nya di universitas sana ini, ya eh, kita punya ada 2 UTS, Ustaz. UTS ujian tengah semesternya 2 kali. Nah, 2 kali. Jadi, ujian tengah-tengah semester gitu, bukan ujian semester. Ujian gimana? Maksudnya gimana nih? Eh, jadi konsepnya kalau di sini, eh, khususnya di universitas sana ini, Ustaz, Ya, em, itu ujiannya kan sebulan pertama itu full untuk belajar itu. Nah, masuk bulan kedua kita mulai midterm, tapi midtermnya bukan kayak yang eh, di midterm mulai UTS, tapi bukan dikhususkan di 1 minggu.
Maksudnya? Jadi sesuka dosennya aja. Tiba-tiba masuk, hari ini kita ujian tengah semester gitu. Biasanya tuh di akhir pekan, Sat. Di hari Sabtu atau Minggu ujian. Nah, Terus, misalnya minggu minggu pertama ini ujiannya fisika, terus Sabtu depan ujiannya matematika gitu. Itu untuk midterm UTS yang pertama. Nah, untuk UTS yang kedua itu di bulan ketiga. di bulan ketiga. Kan bulan ketiga akhir semester. Kenapa tengah semester lagi? Bukan UAS. UASnya dikhususkan 1 minggu setelah proses belajar mengajar selesai semuanya. Ya. Nah, nanti setelah itu dikasih ada 2 minggu waktu untuk ujian final gitu. Oh gitu. Berarti ini di kampus Muhammad aja atau di seluruh Turki? Khusus di kampus sana kayak gitu. Oh, gitu. Berarti begini, dalam satu semester hanya 3 bulan kuliah, Ya. ada ujian UAS, ujian akhir semester, ada ujian tengah semester. Tapi ujian tengah semester ini bisa lebih dari sekali gitu ya, kurang lebih ya. Iya, Sat. Berarti kan bukan digabung dalam satu pekan, tapi bisa jadi pekan atau jadi waktu yang lain begitu ya. Iya, begitu, Bro. Nah, Muhammad kan jurusan teknik pertambangan. Apakah ada labornya? Ada main-main ke labor? Atau bagaimana? Atau di kelas saja? Ada, Sat. Ada eh, bermacam. Kalau di mining kan di pertambangan itu ada beberapa konsentrasi juga, Sat. Jadi tiap konsentrasi itu punya lab sendiri. Oke. Nah, kalau pertambangan ini labornya turun ke lapangan atau bor juga? Em, ada 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 beberapa konsentrasi yang memang kita diharuskan ke lab. Kalau misalnya kita milih konsentrasi misalnya di mineral processing, itu ada labnya. Ya. Atau kalau kita eh, ngambil konsentrasi di apa mining planning, itu kita biasanya ke lapangan gitu. Nah, Turki itu apa sih tambangnya kalau boleh tahu? Apakah sebanyak Emas ya. Indonesia? Selain emas, Eh, selain emas tuh koper koper biasanya. Nikel nikel ada juga. Tapi mereka yang paling banyak sih emas. nah, eh, Mama sekarang bulan Mei, akhir-akhir bulan Mei masuk ke apa namanya? Masuk ke bulan akhir ke bulan Juli. Kalau di Indonesia kurang lebih akan memasuki ujian akhir semester. Nah, apakah sekarang ujian akhir juga di Turki? eh 2 minggu lagi Ana itu saat masuk ujian final, ujian akhir semester. Cuma minggu depan masih ada UAS UTS terakhir untuk Ana, satu satu mata kuliah lagi, UTS-nya belum selesai. Jadi setelah itu langsung masuk final. Nah, coba sekarang kan Muhammad nih kamera belakangnya kan blur nih. Coba bisa diperjelas nggak? Foto saat kawan. Apa? Ini tinggal di apartemen atau di asrama atau gimana? Sekarang Ana tinggal di apartemen Sat. Tapi tahun lalu Ana tinggal di asrama. Oke. Kira-kira mana Eh, lebih sulit? Tinggal di apartemen, lebih apa ya? Lebih terasa nyaman mana di apartemen ataukah di asrama? eh, Beda-beda sih Sat. Kalau di apa? Di rumah kan kita harus masak sendiri, harus nyuci, Apartemen ya. harus ya. Kalau di asrama kita dimasakin, terus baju tinggal kasih laundry gitu. Nah, sekarang ada yang satu yang kan kita tanya jawab terus menerus kan. Oh, Afan Ustaz, Assalamualaikum. Salam biasa. Ya. Mungkin sedikit masukan Ustaz. Ini udah 1/2 jam kita masih ngomong yang bukan intinya. Ya. Jadi kita begini, Hafiz kan dia kan pertama di Turki. Apa tik langsung aja yang praktis dia lulus Madinah. Apa langkah-langkahnya trik dia sehingga lulus Madinah. Langsung aja gitu. Biar kita langsung kita tangkap apa ini apa acara kita hari ini. Siap, siap. Itu. Boleh nanti insya Allah di apa namanya kita kasih waktu 15 menit terakhir saat tips
dan trik dari Muhammad sendiri mengenai tentang lulus ke Turki dan lulus ke kampus lain. Nah, balik lagi ke Muhammad tentang kesulitan. Pasti kita kalau ke luar negeri pasti ada rasa kesulitan kita datang ke negeri lain. Kira-kira apa kesulitan yang Muhammad rasakan pertama kali sampai hari ini mengenai perbedaan antara budaya di Turki dengan budaya di Indonesia? Kalau ke budaya kayaknya nggak terlalu culture shock ya saya. Tapi cuma lebih ke musim. Di sini kan 4 musim ya, Seth. Ya. Jadi kadang pas musim dingin itu nyampe -5, -4 gitu-gitu. Nah itu kayaknya yang paling susah sih. Sampai sekarang masih belum terbiasa untuk cuaca dingin. Kalau secara culture sih nggak terlalu ada kesusahan untuk. Nah, adakah kesulitan yang lain? Misalnya kesulitan karena belajar dengan bahasa asing atau kesulitan bergaul dengan kawan-kawan asing gitu. Kalau untuk belajar pastinya kan karena kita belajar pakai bahasa Inggris terus ada terasa lebih sulit lah dibanding belajar pakai bahasa Indonesia awal-awalnya. Akhirnya eh, dengan berjalan waktu ntar terbiasa juga gitu. Dan untuk teman-teman kayaknya eh, orang Turki ini kurang lebih sama lah kayak orang Indo. Jadi mereka friendly gitu. Jadi nggak terlalu susah lah untuk bersosialisasi dengan mereka. Nah, ini dapat kabar juga Muhammad lulus ke Madinah juga. Alhamdulillah. Diambil nggak? Insya Allah semester depan insya Allah ke Madinah. Berarti nggak mau diluluskan di Turki ini atau gimana? Sejauh ini masih memikirkan antara pulang balik Turki Madinah atau cuma lanjut Madinah gitu. Masih ragu sih sampai sekarang. Tapi insya Allah semester depan berangkat ke Madinah. Nah, Mudah-mudahan sekarang lancar kita lompat prosesnya. ke mengenai Madinah. Apa persiapan Muhammad sehingga bisa diterima di Madinah? Kira-kira apa yang bisa disiapkan? Eh, Kayaknya pas semester 1, pas semester 2 di kelas 12 itu, Ana udah mulai minta sama guru-guru ini, apa namanya, Ada apa? nilai-nilai, lupa istilahnya. Jadi kumpulan nilai-nilai nilai-nilai dari semester 1 Ana kumpulin sampai semester 6 itu, sampai semester 5. Ya. Nah, dan rapor itu udah diterjemahin ke bahasa Arab gitu, Sat. Untuk persiapan berkasnya gitu. Nah, kemudian pas ijazah keluar, itu Anda langsung terjemahkan ke bahasa Arab. Jadi nggak nunggu pengumuman nih UIM udah buka pendaftaran. Terus baru Anda terjemahkan berkasnya. Tapi pas pas ijazahnya keluar langsung Anda terjemahkan. Atau nama boleh kirim paras. Bisa aja mama. Bisa. Baca aja. Ibu Buat, mohon dimatikan mic-nya. Nah, terus berarti itu kan berkas-berkas ya yang perlu disiapkan. Kalau kemampuan, apa yang dibawa untuk daftar ke Madinah? Kemampuan maksudnya gimana sih? Ya, apakah misalnya hafalan kah, bahasa kah, atau ada kemampuan yang lain gitu? Ya, itu kayak hafalan dilancarkan, di murojaah, ditambah lagi hafalannya. Terus juga kayak kan kita Hafalan berapa? Apakah harus Alhamdulillah 30 juz? udah pernah Apakah harus nyetor 30? 30. Tapi Enggak, untuk daftar apakah harus 30 juz? enggak, Sat. Oh. Kemudian apa lagi? Selain hafalan? Sertifikat penunjang itu kayak kan ada juga tes bahasa Arab itu, Sat. Kayak TOEFL-nya tapi bahasa Arab, versi bahasa Arab. Itu Wafel. Ana sarankan
ya untuk diambil supaya ada kayak bukti kalau kita emang bisa bahasa Arab gitu. Nah, Muhammad ini datang langsung ke kampus di Madinah atau daftar online? Eh, Sempat datang langsung ke Madinah terus tanya-tanya sama ini eh, kantor pendaftarannya di sana. Awalnya Oh, kan niatnya mau 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 daftar langsung gitu saat mau wawancara ke sana. Cuma katanya udah nggak ada yang kayak gitu tahun-tahun sejak tahun 2022 itu nggak ada yang kayak langsung wawancara ke sana gitu. Cuma lewat pendaftaran online. nah, berarti waktu datang ke sana apa yang Muhammad tanyakan? Tanyakan ya itu awalnya pengennya kan mau nanya masih ada nggak jalur wawancara untuk masuk ke ini. Ya, terus Nah, karena nggak ada, makanya disarankan untuk ngelihat ke apa ke pendaftaran online, terus ya dikasih tahu terus supaya kalau pas daftar online itu jangan ada yang kosong. Walaupun misalnya berkasnya nggak wajib untuk diupload, usahakan berarti tetap ada eh, beberapa item yang harus diupload. Kalau walaupun tidak semuanya wajib, kalau bisa kita isi semuanya gitu. ya betul, Sir. Apa aja tuh berkas penunjangnya? Kan ada Ya kayak yang rapor tadi ya. tuh, Untuk ke Madinah ya itu ada ada rapor rapor, tuh wajib. ijazah, Hmm. kemudian Ijazah, tazkiyah, kemudian apa lagi? ada kayak sertifikat-sertifikat gitu juga, Sir. Jadi kayak yang misalnya sertifikat lomba gitu bisa dimasukin. Sama Apakah harus sertifikat bahasa diterjemah? tadi bisa dimasukin. Apakah harus diterjemah? Untuk sertifikat nggak perlu, Sir. Tapi kalau untuk ijazah sama rapor itu wajib diterjemah ke bahasa Arab. Nah, berarti sekarang ini untuk lulus ke Madinah, satu-satunya jalan adalah daftar berkas secara online. Iya, Ustaz. Oh gitu. Nah, berarti Muhammad nunggu berapa lama kemarin sejak daftar pertama kali sampai dinyatakan lulus? Eh, Ana daftar tahun 2022, lulusnya Muhammad ini lulusan tahun kabar berapa? lulus 2022. Daftar tahun 2022, kemudian Dapat kabar lulusnya baru tahun kemarin, Oktober. November kayaknya saya kalau nggak salah. November atau Oktober. Jadi kurang lebih 1 tahun lah, Ustaz. terus kalaupun ingin diambil, harusnya mulai kuliah tahun kapan? Tahun kemarin kah? Atau Harusnya Januari, kalau yang seangkatan Anda Januari udah pada berangkat ke UIM semua, Ustaz. Zoom. Cara masuk ke dalam negeri. ada lagi nggak kira-kira saran Muhammad tentang kuliah ke Madinah ini? Sekarang kan dulu anak kan daftarnya di website Jamiah langsung Ustaz, ya. Namun sekarang udah berbeda kan sekarang lewat portal integrasinya Saudi. Jadi sekarang kita upload berkas di sana, terus bisa memilih sekitar 3 jamiah untuk daftar. Ya. Milih jamiah saja atau milih jurusan juga? Milih jamiah saja. Terus kemudian ada lagi? Ya untuk persyaratannya kurang lebih sama sih, Tat, kayak yang ke Madinah, yang ke Universitas Madinah ini. Cuma sekarang portalnya udah terintegrasi untuk semua universitas. Jadi nggak langsung ke website jamiahnya. Nah, ini udah sekitar kurang lebih 15 menit lagi waktu kita. Nah, dipersilahkan kepada peserta di Zoom untuk menulis pertanyaannya di kolom chat. Kemudian sambil kita menunggu peserta-peserta yang lain ini menulis jawabannya, menulis pertanyaannya, kita minta ke Muhammad hal-hal unik yang ada di Turki sekarang ini. Duh. Kita sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan dituliskan. Kira-kira apa aja hal unik yang ada di Turki nggak ada kita jumpai di tempat lain? Udah selesai nih, Tat. Bisa. Pertama, makanan. Pertama Balik lagi ke makanan makanan. ya. Pasti kita orang-orang Minang secara spesifik akan kesulitan beradaptasi dengan makanan. Bagaimana pertama kali bertemu makanan di Turki? Apakah nasi juga atau harus yang lain?
eh, mereka ada nasi Sat. Cuma mereka masak nasi itu kayak dipahin minyak sama garam. Jadi nasinya tuh berasa, Sat. Nggak kayak kalau nasi kita kan nggak ada rasanya. Tapi kalau orang Turki itu mereka masak pakai minyak terus ditambah garam. Jadi ada kayak rasa-rasa minyak-minyaknya lah nasinya mereka. Itu kalau nasinya. Kalau makanan yang lain, Kalau apakah makanan yang lain, besar? em, mereka eh, makan tuh pasti ada kayak gaya Eropa gitu kan. Ada makanan pembuka, ada makanan utama, terus ada makanan penutupnya gitu. Nah, mereka biasanya makan pembukanya itu kayak sup-sup gitu, namanya corba. Terus makan utamanya macam-macam juga, ada kayak kebab, ada Iskandar, ada juga macam-macam lah makan utamanya. Nah, Terus, untuk makanan penutup, oke, makanan. Nah, oke, kita stop masalah makanan. Masalah hal unik lain, misalnya misalnya kelakuan masyarakat menghadapi kita sebagai orang asing, apakah aneh juga? eh, kayaknya udah kalau di Ankara ya, Seth, karena termasuk kota-kota ini kota besar. Jadi nggak terlalu orang ngeliat orang asing tuh nggak terlalu wah gitu, udah biasa gitu. Syarif, Biasa, Syarif, oke, anak-anak biasa. ada bobot tanya gitu pada Silakan, ya. Karena chat nggak bisa. biasa. Mungkin yang mau ditanyakan ke Muhammad bagian dulu adalah lika-liku atau perjalanan Muhammad dalam menempuh pembelajar kuliah di baik Turki untuk masuk ke Turki dan masuk ke Madinah gitu. Jadi pahit-pahit getirnya untuk tujuannya adalah memotivasi adik kelas Muhammad gitu. Jadi bagaimana supaya mereka gimana ya? Perjuangannya itu harus kuat, optimal gitu. Jadi mungkin hal itu mungkin perlu bagi adik-adik Muhammad yang di bawah itu tuh dalam perjuangan ini apa yang Muhammad laksanakan dan getirnya lah gitu. Mungkin ceritakan sedikit gitu. Baik masuk ke Turki ataupun masuk ke Madinah. Terima kasih. Silakan langsung dijawab Muhammad. Apa hal pahit yang kira-kira dirasakan itu? Eh, Pas persiapan itu sih yang Anda rasakan ya lumayan berat ya. Soalnya kita pas di pondok juga susah apa? Kan kita harus nerjemah berkas ini. Ya jadi ya kadang terkendala di situ. Juga kan eh, dengan banyaknya pelajaran kita tetap harus ngikutin pembelajaran gitu. Paling juga sih yang menurut Anda paling penting sebelum kuliah ke luar negeri itu mempersiapkan bahasa secara matang sih, Sat. Ibaratnya bahasa itu kan modal kita untuk hidup di luar negeri. Nah, saran Ana sih ke adik-adik kelas eh, rajin-rajin ini praktek ngomong bahasa Arab, praktek ngomong bahasa Inggris sama teman. Ya pas pas dulu kan ada apa? Ada hari bahasa di pondok. Cuman ya masih ada yang kayak ngobrol pakai bahasa Minang, masih pakai bahasa Indonesia gitu-gitu. Nah, saran Ana gunakan hari bahasa tuh dengan sebaik-baiknya gitu. Untuk praktek bahasa Inggrisnya, praktek bahasa Arabnya. Karena itu benar-benar jadi modal untuk keluar negeri gitu. Okay. Right now we begin our session with English. Ya, of course, of course. Okay, we're trying to another student how to speak English fluently. So it's trying to me. Okay, it's hard to me. Okay. Should I answer in English or in Indonesian? Ini bercanda aja. Nah, ada yang tanya nih. Ada lagi nggak nih yang untuk menjawab jawaban Ustaz Abdul tadi? Apakah cukup atau ada tambahan lagi? Em, yang kedua itu kayaknya emang di ini Sat. eh, kita harus tahu dulu kemana kita mau pergi gitu Sat. Misalnya kalau memang mau untuk kuliah umum, nah emang harus betul-betul belajarnya di pelajaran apa di pelajaran-pelajaran kayak fisika, matematika gitu Sat.
Soalnya kan pas kuliah nanti kita apalagi masuk ke universitas yang bagus itu orang udah apa istilahnya itu pengetahuannya udah kan bisa jadi lebih dari kita gitu. Nah, masa kita harus mulai dari awal lagi. Nah, kalau yang untuk yang ke agama kurang lebih sama lah begitu, Seth. Jadi Dipersiapkan dulu ilmu-ilmu alatnya, dasar-dasar kayak nahu sorof gitu gitu. berarti kita harus tahu secara pasti kemampuan dan kemauan kita ke arah mana gitu ya. Betul, Seth. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang bertanya secara spesifik ya, dari Nandito. Kalau buat ke Turki, khususnya ke kampus Abang, Bang Muhammad, kemampuan apa yang perlu kita matangkan supaya kita nggak kesulitan? Ya, seperti yang Anda bilang tadi tuh bahasa sih Seth, paling penting kan. Eh, bahasa itu harus yang kayak kita udah bisa berkomunikasi dengan lancar, udah bisa kemampuan komprehensif bahasanya sudah bagus, supaya kita pas kuliah nanti bisa memahami perkataan dosennya. Terus juga nanti gimana cara kalau nggak bisa bahasanya, terus jawab soalnya gimana gitu kan. Paling penting sih bahasa pertama kali Seth. Yang diikuti kemudian dengan pelajaran-pelajaran umumnya, dasar-dasar basic-basic di matematikanya, fisikanya gitu. Itu kalau ke kampus Muhammadiyah. Kalau ke Turki bagaimana? Kalau ke Ya, Madinah bagaimana? Apalagi yang harus kurang lebih sama sih Seth. Kurang lebih sama sih Seth. Ya, yang kayak bahasa tadi, terus eh, ilmu alatnya juga diperdalam, perkuat lagi. Kayak, Nah, pertanyaan selanjutnya, waktu tes Madinah, apakah hanya seleksi berkas saja, upload berkas, atau ada wawancara online-nya juga? pas tes Madinah kemarin kan yang seperti yang Anda bilang tadi cuma ada yang lewat online itu saja. Jadi kita cuma tes berkas, terus habis itu kan ada perubahan status di pendaftaran kita kayak apa ya? Kayak penerimaan pertamanya sudah berhasil gitu, udah lolos seleksi berkas. Nah, kita dikasih ujian bahasa gitu, Sat. Tapi online. Nah, setelah ujian online itu, baru kita nunggu pengumuman terakhir. Kalau kita lulus atau enggaknya ke Madinah. Berarti tidak ada wawancara. Nggak ada wawancara. Berarti kita tidak akan ditanya berapa hafalan kita, kemampuan bahasa Arab kita itu nggak ditanya. Murni hanya dilihat dari ijazah, rapor, sertifikat yang kita upload gitu ya. Ya, Sat. Makanya itu pentingnya tadi untuk melengkapi semua berkas-berkas. Yang walaupun misalnya berkasnya nggak wajib, itu diusahakan untuk tetap diupload gitu. Oh, Karena itu ditambahin gitu, Sat. ini rasanya menjawab pertanyaan yang tadi, yang apakah seandainya tidak ada sertifikat yang dibutuhkan. Pertanyaan selanjutnya, bisa nggak daftar ke Madinah nggak pakai ijazah, tapi pakai SKL, surat keterangan lulus? Bisa nggak kira-kira? Pakai SKL bisa. Kan nanti tetap setelah ijazahnya keluar, kalau kita diterima itu tetap melampirkan ijazah. Jadi SKL bukan satu-satunya berkas yang bisa diterima gitu. Kita harus ada ijazah gitu ya. Ya, Sat. Kita bisa daftar pakai SKL. Cuma nanti kalau setelah misalnya kita lulus seleksi berkasnya, nanti juga bakal diminta untuk ijazahnya Sat, untuk memperbaharui informasi data kita. Jadi tetap harus diupload nanti setelah kita diterima gitu, Sat. Kurang lebih. Pertanyaan yang lumayan mendebarkan ini dari santri kita di belakang. Ya. Mengenai biaya. Muhammad kan di Turki sekarang kan beasiswa kan? Mandiri, Sat. Bukan beasiswa. Oh, mandiri Ada, bukan beasiswa. bukan beasiswa, Sat. Ada, Berarti tapi ada beasiswa kayak dari kampus gitu, Anda dapat beasiswa dari kampus. Bukan dari yang beasiswa beasiswa dari yang kampus itu berupa uang atau bebas biaya? berupa kortingan SPP. Kortingan SPP. Berarti berapa kira-kira Muhammad habiskan dalam satu semester untuk kuliahnya saja?
Untuk SPP relatif lebih murah dari Indonesia sih kalau kata Anda, Sat. Ya, Sekitar betul. Betul. sekitar 4,2 juta, Sat, per Per semester. semester. Ya, di luar kortingan. Nah, biaya hidup bagaimana? Kalau biaya hidup sebenarnya tergantung gaya hidup juga ya, Sat ya. Tapi Untuk kontrak rumah? kalau dari sepengalaman Anda, yang pas Anda tinggal di asrama itu rata-rata sebulan Anda ngabisin 1.200.000, 1.500.000 lah untuk semuanya, Sat. Makan, asrama, transportasi. Mohon maaf, ini terganggu suara ya, biasa ada pengumuman. Nah, terus untuk biaya apa namanya, itu untuk biaya hidup, biaya makan, biaya yang lain bagaimana? Apakah mahal juga? Itu eh, yang Anda sebutkan tadi itu saat yang 1.500.000 itu sudah include di biaya hidup dia, makannya juga asramanya gitu. Tapi itu kalau hidup di asrama ya, Sat ya. Ya, Kalau di terus rumah kalau beda lagi, Sat. oh gitu. Nah, berarti kan lebih murah dibandingkan kuliah di Jakarta kan, rasanya ya. Relatif lebih murah, Sat ya. Kawan-kawan anak kuliah di Jakarta itu mau untuk kontrak aja udah 2 juta sebulan. Kalau kontrak, kalau ngekos mungkin lebih mahal lagi. Nah, terus berarti yang dibutuhkan tadi biaya tempat tinggal, biaya rumah, biaya makan, biaya hidup, dan biaya transport. Transport berapa? Transport Dari Indonesia sampai ke kampus Muhammad itu berapa kali terbang? em, kebetulan Kan anak waktu itu nggak direct kan? pas lagi nggak direct, Sat. Oke. Jadi dari Jakarta Pas kemana lagi Muhammad terbang pertama kali? ke Doha, Sat. Ke Dari Doha dan Doha terus sampai Istanbul. Qatar. Kemudian Ya, dari Doha mendarat lagi di Istanbul. Istanbul. Dari Nah, dari Istanbul Istanbul naik kereta ke Ankara. kita ya rata-rata kalau dari Jakarta sampai ke Istanbul itu kurang lebih 7 sampai 9 juta lah. Ya nggak segitu. Ya, segitu, Ya. Sat. Nah, dari Istanbul ke Ankara sendiri berapakah kosnya? Mau Eh, Syarif, Syarif Sat. di forum chat sudah ada beberapa pertanyaan, kalau bisa dijawab itu dulu. Ya, nah, itu tadi berarti kira-kira berapa tuh yang Muhammad habiskan dari Indonesia sampai berangkat sampai tiba di kampusnya? Afwan, Sat. Ini internetnya agak kurang stabil. Boleh diulang, Sat, pertanyaan, Sat? Berapa berarti kalau itu kan tadi sudah mau menjelaskan mengenai biaya kuliah, biaya hidup, ya kan? Sekarang transport. Berapa ongkos dari mulai datang dari kampung sampai tiba di kampus Muhammad sendiri? Berapa kurang lebih Kurang lebih uang yang dikeluarkan untuk daftar em, pertama? 12 juta kayaknya, Sat. 12 juta ya, berarti normal lah berarti ya, Untuk bukan jauh-jauh sekali. Nah, pertanyaan terakhir karena waktu kita sudah hampir habis dari Agel, berapa kira-kira semua biaya yang kita butuhkan untuk menerjemahkan berkas dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab? Apakah ada lembaga yang mewadahi untuk menerjemahkan berkas-berkas tersebut? em, biaya per lembar untuk sekarang ya kurang tahu ya, Sat ya. Tapi kalau pas sana itu waktu itu kalau nggak salah 60.000 satu lembar berkas itu. Jadi Rp10.000. dengan ijazah sama transkrip nilai Itu enam puluh itu ribu kira-kira rupiah. habis. Ya pada saat itu, Sat, kalau nggak salah. Berarti kira-kira Jadi ada berapa lembar berkas kita butuhkan? em, yang pertama itu kan ada ijazah, terus ada transkrip, ada SKCK, SKCK juga. Kira-kira kurang lebih 400.000 kayaknya, Sat. 400 300 gitu, Sat. 400 300. Untuk lembaganya, apakah ada? Lembaganya
pokoknya harus penerjemah tersumpah, terserah sama siapa saja. Tapi Ana pakai ada namanya sama Ali Muhsin Siregar itu. Oh ya, dari dulu itu juga dipakai untuk Jadi, menerjemah. Oke, pertanyaan terakhir, misalnya hafalannya paling nggak sampai 10 juz, bisa nggak Bang? Ini sebenarnya pertanyaan sudah dijawab dari tadi, cuma minta lagi penguat dari Muhammad. Bisa nggak kalau hafalannya nggak sampai 10 juz untuk daftar ke Madinah? bisa. Bahkan ada yang teman Ana yang sama-sama lulus ini eh, hafalannya cuma ya bukan cuma saya ya. Hafalannya 5 juz, tapi alhamdulillah dia bisa masuk ke Madinah. Berarti Tetap sebenarnya memungkinkan. tidak ada yang Cuma pasti dengan berapa juz kan? kenapa Seth? Berarti tidak ada yang pasti berapa juz bisa diterima kan? Iya, Seth. Cuma kalau kita ada hafalan lebih, mungkin bisa jadi nilai tambah gitu, Seth, bagi penyeleksi. Nah, karena sudah hampir habis waktu kita, eh, nanti kita tutup dengan sedikit closing dari Ustaz Abdil. Sebelumnya kita minta dulu penutup dari Muhammad. Kira-kira apa closing statement dari Muhammad mengenai cara dan trik untuk bisa lolos ke Turki, lolos hijrah ke Madinah. Silakan, kurang lebih 5 menit waktu itu. Em, ya mungkin dari Ana sih eh, yang berani bermimpi sih, Seth. Berani bermimpi untuk kuliah ke luar negeri. Jadi dengan adanya mimpi itu kita bisa mencari-cari jalan, gimana caranya supaya bisa kuliah ke luar negeri. Apa yang harus dipersiapkan? Itu yang pertama kali itu, yang penting itu harus ada mimpi untuk kuliah ke luar negeri, Seth. Yang pertama kali itu. Kemudian em, ya ketika kita udah punya mimpi itu, kita harus punya keseriusan untuk menggapai mimpi. Nah itu sih menurut Ana Sat, yang paling penting untuk kalau mau kuliah ke luar negeri itu, Sat. Kita udah punya mimpi, harus serius. Nah dengan keseriusan ini kita harus tahu nih apa yang harus kita persiapkan, pelajaran apa yang harus kita mantapkan, dan berkas-berkas apa aja yang harus dipersiapkan tadi. Penunjang apa yang harus kita persiapkan sebelum ke kuliah ke luar negeri. Ada lagi, masih ada waktu 3 menit lagi. Silahkan. Ah, awal lagi ya satu ya. Sekian sih kayaknya satu. Itu sambil kita persilakan kepada Ustaz Abdil untuk menutup, dan juga kepada hadirin yang ada di Zoom sambil kita mendengarkan closing dari Ustaz Abdil, silahkan diisi link absen. Link absensi sudah dikirim di chat, silahkan diisi. Kepada Ustaz Abdil kita persilakan. Berapa menit Arif? Tidak ada batasan Ustaz. Ila masya Allah. Ada batasan dia ngantuk. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita bisa bersama-sama dalam kegiatan yang sangat bermanfaat sekali ini. Kita mendapatkan pencerahan ilmu dari alumni kita Muhammad Al-Hafiz yang sekarang berada di Turki, dan nanti kita doakan mudah-mudahan beliau secepatnya datang ke Madinah untuk kuliah di Universitas Islam Madinah. Dan kegiatan ini tentunya sangat manfaat sekali bagi terutama kepada adik-adiknya. Makanya di belakang Ustaz Arif nih ada adik-adik daripada Muhammad, anak-anak kita yang kelas 5, mudah-mudahan dia bisa menyimak gitu. Adapun anak-anak kita yang kelas 6 sekarang kan sudah tamat, jadi tidak ada di pondok, hanya ada satu agil yang ada sekarang di sini dengan dengan Muktasim. Yang lainnya tentu secara Zoom bisa mengikutinya. Tujuannya adalah dengan kehadirannya Muhammad Al-Hafiz di dalam forum Zoom ini, itu harapannya itu kan bisa dicontoh oleh adik-adiknya. Kegigihan, kesungguh-sungguhan gitu ya, dari perjuangan gitu kan, dari Muhammad Al-Hafiz bisa dia kuliah di Turki,
terus kuliah di Madinah nanti insya Allah. Hal ini tentu perjalanannya itu bukan tanpa ada onak dan duri tentunya. Dalam kesempatan ini susah juga dia bercerita. Oleh karena itu kepada adik-adiknya Muhammad Al-Hafiz yang sekarang berada di pondok ataupun yang sekarang berada di rumah masing-masing yang sudah alumni yang sudah kelas 6, mungkin kalau selanjutnya kalau bisa tolong dicatat IG-nya Muhammad Al-Hafiz ataupun WA-nya. Mungkin dalam kesempatan ini waktu yang terbatas tidak bisa banyak yang dapat diterima dari penyampaian Abang Muhammad Al-Hafiz. Di kesempatan lain coba berhubungan dengan beliau gitu. Karena Ustaz pribadi, anak pribadi itu banyak terinspirasi dengan kakak kelas gitu. Waktu itu melihat Ustaz Irsyad Safar, itu kakak kelas anak, beliau pulang dari Kuwait waktu itu, dia terinspirasi melihat beliau. Almarhum Ustaz Firman, beliau pulang dari Madinah, terinspirasi dengan beliau gitu. Jadi harapannya tentu dengan kehadiran via Zoom ini mudah-mudahan, dan kebetulan ada direkam ini, tolong rekaman ini dibagi kepada seluruh orang tua santri dan dibagikan kepada santri-santrinya gitu, kepada anak-anaknya, agar ini ternyata ada bisa tamatan Ahmad Khatib bisa kuliah di Barat dan di Arab gitu. Di Baratnya itu di Turki kan, termasuk Barat. Nah, di Arab ya sekarang ke Madinah gitu. Itu yang pertama, insya Allah mudah-mudahan ya. Harapkan begitu. Itu yang kedua, insya Allah kegiatan ini akan kita rutinkan setiap pekan gitu. Setiap pekan akan kita rutinkan. Di samping nanti para alumni yang sudah ada sekarang, ada yang di Libya, ada yang di Yaman, ataupun di tempat-tempat lain, ataupun yang sudah beraktivitas, ada yang sekarang di Dubai jadi imam, ataupun yang lainnya, ataupun para asatidz kita, syekh-syekh kita, ada yang sudah doktor, ada yang syekh kita seperti Ustaz Mashkur. Di waktu kita minta beliau memberikan motivasi, ataupun barangkali juga kita minta juga narasumber dari native speaker, syekh yang betul-betul orang Arab, karena lewat Zoom ini tanpa batas tentunya. Ini kita lihat nih semuanya bisa ikut di sini nampaknya gitu kan. Dapat ikut semuanya, baik yang berada di Batam, berada di mana-mana bisa ikut, di luar negeri juga bisa ikut. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan mohon doa dari kita bersama, mudah-mudahan kegiatan ini bisa rutin terus setiap pekan kita laksanakan. Kita usahakan itu berjalan terus, dan berikutnya juga kita minta nanti masukan-masukan baik dari orang tua santri, dari siapapun untuk kesuksesan kegiatan model begini gitu. Yang tentunya itu tujuannya manfaatnya baik kepada santri, kepada alumni, kepada pondok juga demikian gitu. Dengan hal kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pondok gitu. Pondok semakin dikenal, ya santri pun semakin banyak manfaat yang didapatkan gitu. Kami tentu berharap dari pondok seluruh anak-anak kita nih yang kelas 5 sekarang ini, kalau yang mungkin salafiyah seluruhnya ke Arab nih, yang salafiyah. Yang SMA mungkin ke Barat gitu. Kalau bisa. Yang SMA seluruhnya kuliah di Barat. Di Jerman atau di mana gitu kan. Ya salafiyah seluruhnya di Arab. Kalau bisa begitu. Harapan gitu. Umniyah kita kan boleh. Itu barangkali Arif masih boleh nih Arif. Karena rasa cukup lah ya. Mungkin kalau ada pula nanti closing statement dari ustaz-ustaz yang lain, Ana cukupkan demikian dari Ana. Mohon doa mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan terus setiap pekannya, dan terima kasih banyak secara pribadi dan lembaga kami ucapkan kepada Muhammad Al-Hafiz yang sudah meluangkan waktu. Mohon doanya agar ini terus berjalan, kepada Ustaz Arif yang sudah host, yang sudah mengontrol kegiatan acara kita ini dalam Zoom ini. Beliau adalah pengantin baru nih, mohon maaf Ustaz Arif, jadi terganggu waktu pengantin barunya. Dan konsentrasi Ustaz Arif bertanya jadinya. Mohon maaf, itu aja barangkali dari Ana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang disampaikan Ustaz Abdul bermanfaat. Di belakang kita ada santri kelas 4, kelas 5, SMA dan Salafiyah. Mudah-mudahan Abang Bunda Muhammad Al-Hafiz bisa menjadi salah satu bagi kita semua, menambahkan pernyataan dari Ustaz Abdul. Ya. Bahkan anak sendiri pun kuliah ke luar negeri pun terinspirasi dari salah satunya dari Ustaz Abdul yang baru pulang dari Madinah tahun 2008. Ustaz. Karena bertemu Ustaz jadi imam Isya 31/7/2008. Sampai detail Anda ingat. Sejak itulah keinginan untuk kuliah ke luar negeri muncul. Terakhir kita ucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada Muhammad Al-Hafiz. Mudah-mudahan kuliahnya lancar, segala yang dijalani bisa sampai kepada tujuannya, dan berjumpa lagi kita di tempat di daerah di belahan bumi yang lain. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah,